Antusiasme super tinggi. H-1 tiket WSBK ludes terjual. Kedua kalinya menggelar balap internasional WSBK, promotor sirkuit Mandalika menargetkan penonton bisa mengalahkan sirkuit Silverstone. Lantas dengan dekatnya gelaran WSBK Mandalika, sudah berapa ya tiket yang saat ini telah terjual? Semakin mendekati hari H, semakin banyak tiket WSBK Mandalika yang telah terjual. Hal itu terungkap dalam data yang dirilis Mandalika Grand Prix Association atau MGPA lewat media sosialnya, yang terus diupdate berkala jelang dimulainya WSBK Mandalika 2022. Soal penjualan tiket WSBK ini, lebih lanjut Komandan Lapangan WSBK 2022 Jamaluddin Maladi mengatakan, saat ini penjualan tiket sudah mencapai target. Ada lumayan yang beli. Kami sudah catat itu. Provinsi NTB sendiri sudah 15.000, kabupaten atau kota masing-masing 2.000. Belum eksplorin, itu sudah 20.000. Kami optimis di angka 50.000 penonton, ujar Jamal. Tiket yang terjual ini diketahui dari semua kategori. Tribun Premium Grandstand A dan B habis terjual setelah terjadi lonjakan penjualan tiket dalam beberapa hari terakhir. Sampai dengan hari ini, tiket WSBK Mandalika 2022 mengalami peningkatan mencapai 26.000 setelah 2 hari lalu hanya menyentuh angka 19 ribuan. Saat ini MGPA sendiri masih mengejar target 50.000 penonton untuk menghadiri WSBK Mandalika 2022. Target ini merupakan target realistis yang dipasang penyelenggara meski ada MotoGP beberapa bulan yang lalu penontonnya lebih ramai. Penjualan tiket WSBK Mandalika 2022 ini pun diprediksi akan terus naik pada beberapa jam mendatang. Usai sold out-nya tiket Grandstand A dan B, tiket-tiket di area lain pun juga mulai banyak terjual dan sisanya semakin sedikit. Ludesnya tiket balapan di sirkuit Mandalika ini disebabkan karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar membeli tiket mendekati balapan. Nampaknya jika tribun yang memang dulu kita tutup akan kita buka untuk mengantisipasi minat-minat masyarakat, kata Direktur Teknik dan Operasi MGPA Samsul Purba. Samsul Purba sendiri mengaku kaget melihat lonjakan penjualan tiket WSBK Mandalika 2022. Menurut Samsul, ada faktor yang juga karena ada Nusantara Festival yang mendatangkan artis papan atas mulai dari Wika Salim, Kotak, dan Armada yang membuat minat masyarakat pun juga naik. WSBK Mandalika 2022 akhir pekan ini akan ditayangkan di 250 negara di seluruh dunia. Dengan jumlah tersebut, prediksinya akan ditonton oleh 500 juta viewer mulai dari berbagai platform dari streaming online, TV, YouTube, Instagram, Facebook, dan berbagai sosial media lainnya. Dalam WSBK Mandalika ini, datang wartawan lebih dari 100 negara untuk meliput ajang ini, jelas Samsul Purba. Dengan banyaknya pasang mata yang menonton gelaran WSBK Mandalika, diharapkan bisa memberikan keuntungan bagi banyak pihak, terutama dalam mempromosikan seni budaya lokal, produk ekonomi hingga pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Makin tak sabar saja ya menantikan gelaran WSBK Mandalika pekan ini. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.
Sirkuit Mandalika terus mematangkan persiapan jelang WSBK yang hanya tinggal menghitung hari. Persiapan trek, logistik, hingga fasilitas penunjang terus dilakukan oleh ITDC dan MGPA selaku promotor sirkuit Mandalika. Dengan mepetnya waktu, pekerjaan di sirkuit Mandalika hanya menyisakan penataan tampilan dan pembersihan lintasan saja. Salah satu penataan tampilan yang tak kalah penting untuk dilakukan sebelum gelaran WSBK adalah pengecatan lintasan sirkuit Mandalika yang meliputi track length, garis curb, serta track limit. Lantas sampai di mana ya progres pengecatan lintasan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Kali ini diketahui garis curb sirkuit Mandalika telah rampung dicat. Sebagai informasi, pengecatan ini merupakan bagian dari track improvement. Sebelum dicat ulang, beberapa garis curb sirkuit Mandalika diubah menjadi curb Misano yang memiliki ukuran berbeda dari curb standar. Salah satu garis curb yang diubah ke model Misano adalah curb yang berada di tikungan 5 menuju tikungan ke-6. Usai dirubah ke model Misano dan dibersihkan, garis curb dicat oleh ahli road grip asal Inggris. Pengecatan ini pun diketahui gercep dilakukan, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Selain garis curb, track limit juga diketahui akan segera dicat. Pengecatan track limit ini perlu dilakukan karena terdapat bekas ban para pembalap yang terlihat sangat mengganggu. Selain itu, pekerjaan di sirkuit Mandalika meliputi pemangkasan rumput hingga pembersihan trek area. Perlu diketahui, pembersihan trek diketahui menggunakan cairan khusus atau deterjen untuk mengepel aspal lapisan terakhir sirkuit Mandalika dan juga dengan teknik khusus sesuai standar internasional. Pembersihan dengan teknik ini terbukti sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, permukaan aspal yang sebelumnya berwarna coklat langsung berubah warna menjadi hitam pekat dan nampak mewah. Selain persiapan di area lintasan sirkuit, ITDC diketahui juga terus melengkapi fasilitas di sirkuit Mandalika. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah area parkir. Saat ini kami tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubung dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika, ujar General Manager The Mandalika Bram Subiandoro. Penataan fasilitas parkir di area sirkuit dan kawasan The Mandalika yang dilakukan meliputi pekerjaan pengerasan area kantong parkir, pemasangan penerangan jalan atau PJU dengan solar cell dan sinage penunjuk arah lot parkir. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar, baik di sisi crowd control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB serta Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Tentunya semua berharap gelaran WSBK Mandalika November mendatang dapat berjalan lancar dan berbeda dari tahun lalu. Lantas bagaimana menurut kalian dengan perkembangan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Komen di bawah ya.